Halo, selamat datang di vlog Yuda Gani Mobil. Malam ini saya dapat info unit mobil mendadak sekali, kabarnya butuh uang. Lokasi unitnya deket di Merak, Banten. Dari rumah saya itu ke Merak itu 20 menitan. Jadi malam ini saya mau cek mobil pesanan Pak Desga dari Kota Serang. Pak Desga ini pesan Toyota Yaris varian E, varian J atau varian S juga tidak masalah, mulai dari tahun 2006 sampai 2009, transmisi wajib matic, kemudian letter bebas. Dan malam ini itu hari ketiga pengecekan unit pesanan Pak Desga, karena kemarin sudah 2 kali berturut-turut. Pertama di Kota Serang unitnya kurang bagus, bekas dicat ulang satu bodi. Pak Desga mintanya minimnya yang pernah dicat itu bumpernya saja, jadi bodi tengahnya itu minta yang ori saja. Kemudian saya balik kanan pulang. Hari keduanya saya cek di daerah Jakarta Selatan, bekas nabrak bagian depannya itu sealer dan apronnya itu tidak utuh, repair semua, naik dempul semua. Jadi kemarin balik kanan juga di Jakarta Selatan. Dan hari ini hari ketiga pengecekan unit pesanan Pak Desga. Mudah-mudahan di Merak ini unitnya minim PR dan bisa kebawa pulang hari ini. Seperti biasa, jika unitnya kambil, malam ini saya akan review di rumah saja. Malam ini saya bersama my team, di samping saya ada Arya, kemudian di belakang ada Mas Zirki. Oke, terus ikuti video ini. Seperti biasa saya akan bahas kondisinya dengan rinci dan detail. Alhamdulillah pengecekan mobil pesanan Pak Desga dari Kota Serang sudah beres. Untuk kondisinya mobil ini, pertama eksterior, catnya sudah full dicat ulang satu bodi, tetapi kondisi pengecatannya bagus. Hanya ada yang kurang bagus itu antara bumper dan body kit, karena mobil ini di upgrade ke TRD untuk bumper belakang dan bumper depannya. Jadi di bagian body kitnya saja itu ada silen yang kurang rapih, itu bisa dirapikan sekitar, diupahkan ke tukang cat sekitar 200.000. Sebenarnya sama saja dengan yang di Kota Serang, mobilnya sudah pernah dicat full satu bodi, tetapi memang di Serang itu kondisinya kurang rapih pengecatan ulangnya, dan mobil ini meskipun sudah pernah dicat ulang tetapi rapih kondisinya. Kemudian kaki-kaki bagus, tidak ada suara, mesin juga sangat kering sekali, tidak ada rembes sama sekali. Transmisi maticnya juga sudah saya coba mulai dari dingin, maju mundur sampai test drive juga bagus. Kemudian pajaknya juga hidup bulan 8 2021. PR-nya kecil-kecil sekali kalau menurut saya. Hanya ada kekurangan di eksterior itu sen, di fender itu murah sekitar 70.000. Kemudian di bagian bumper juga ada cover untuk derek, itu juga saya lihat 50.000. Kemudian untuk interior juga rapih dan jok aslinya masih ada, ini hanya di sarung saja. Kemudian yang kurang di bagian interior itu hanya hand grip bagian depan dan belakang bagian kiri. Jadi saya akan ajukan dulu semuanya ke Pak Desga, apakah bungkus. Jika bungkus saya akan bawa pulang malam ini, dan jika carinya yang istimewa saja saya akan balik kanan pulang. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Desga mau dengan kondisi mobilnya, dan alhamdulillah transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Om. Ya, sama-sama. Tawaran saya sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata yang mau disampaikan. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Desga yang telah menerima dan membeli mobil. Semoga dia
puas dengan mobilnya, semoga bermanfaat, semoga awet lah mobilnya. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Desga dari Kota Serang sudah mendarat di rumah. Mobil ini adalah Toyota Yaris varian E, transmisi matic tahun 2007, letternya A Serang, pajaknya hidup bulan 8 2021 dan untuk kalengnya 2025. Oke, langsung saja saya akan bahas kondisinya. Pertama saya akan bahas mulai dari depannya. Untuk headlamp, kristal multi reflektor halogen, bagian kanan bagus, hanya ada sedikit retak dalam di bagian kanan ini. Tetapi ini tidak masuk air, hanya retak di dalam saja. Kemudian bagian kiri utuh, tidak ada pecah. Kemudian fog lampnya juga kanan dan kiri masih utuh, tidak ada pecah. Dan ini untuk kondisi bumper depannya. Nah, mobil ini di-upgrade ke TRD. Jadi ada tambahan body kit seperti ini. Nah, di bagian joinan antara bumper dan body kit, di sini ada sealant yang kurang rapi. Kemudian cover ini juga tidak ada. Ini banyak sekali yang jual di marketplace. Dan ini untuk kondisi kap mesinnya juga masih bagus. Kemudian di bagian pilar A ini juga tidak ada sealant di pinggir-pinggir kaca ini, jadi dipastikan tidak akan bocor ketika hujan. Kemudian bagian atapnya dia sudah di stiker karbon. Ini pahitnya jika dibuka stikernya, jika catnya jelek itu harus disol sekitar 1 juta. Rata-rata jika dibuka itu catnya akan ngikut ke stiker, jadi saya akan pahitkan saja. Kemudian untuk spion bagian kiri bagus, dan untuk mikanya masih utuh, hanya ada retak dalam, ini juga belum masuk air. Dan bagian kanan mikanya masih bagus. Kemudian di bagian sen fender juga dia mikanya tidak ada bagian kiri. Ini juga sudah saya lihat di marketplace, harganya 70.000. Dan untuk mika sen bagian kanan di fender juga masih bagus kondisinya. Dan ini untuk kondisi bagian cat samping kirinya. Masih bagus kondisi cat bagian kiri. Dan ini untuk bagian belakangnya. Untuk bumper belakangnya juga dia diganti dengan yang TRD Sportivo. Nah, di sini sensor parkir tidak ada bagian kiri. Ini saya lihat di marketplace ada yang 70.000 dan ada yang 150.000. Dan untuk reflektor bagian kiri juga masih bagus. Kemudian untuk stop lamp bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Ini stop lampnya juga milik Yaris TRD Sportivo, dia sudah LED. Kemudian bagian kanan juga stop lampnya masih utuh, tidak ada pecah. Untuk kondisi bagasinya juga masih bagus catnya, dan di bagian kanan ada tambahan emblem TRD Sportivo. Dan ini untuk cat bagian samping kanannya juga masih bagus. Hanya ada jamur-jamur kusam, ini bisa dipoles, akan kinclong kembali. Pilar A bagian kanan utuh. Dan ke atas ini catnya sudah pernah dicat ulang sampai pilar ini. Nah, ini ciri-ciri sambungannya antara ini dan ini ya, ini terlihat. Kemudian di pilar B ini masih ori catnya bagian ini. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan depan juga masih utuh, serta catnya bagian pintu ini juga sudah pernah dicat ulang. Bagian ini juga masih utuh. Nah, bagian ini masih ori, sambungannya itu ada di bagian ini. Nah, ini terlihat antara ini dan ini beda ya, di sini sambungannya. Bagian ini masih bagus, tetapi masih kaleng breng, artinya belum pernah ditabrak kemudian ada dempul tebel kemudian dicat ulang, itu tidak, hanya disiram satu bodi mobil ini. Dan ini untuk sealer pintu bagian kanan belakang juga utuh, dan catnya bagian pintu ini juga sudah pernah dicat ulang.
Untuk pegas hidrolisnya juga kanan kiri masih bisa menahan bagasi. Dan ini untuk kapasitas bagasi belakangnya. Di sini ada tambahan subwoofer masih aktif. Untuk ban serep ada di bawah sini dan untuk toolkitnya juga ada di bawah sini. Dan ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh. Masih utuh. Dan cat bagasi ini juga sudah pernah dicat ulang. Di sini ada sambungannya. Ini sambungannya. Kemudian bagian ini masih utuh. Nah, ini titik-titik pabrikannya. Bagian ini juga masih utuh dan bagian ini catnya masih ori. Di sini ke atas ini sudah pernah dicat ulang. Ke bawah sini bagian ini juga sudah pernah dicat ulang dan bagian ininya masih ori dan masih kaleng breng. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga masih utuh serta cat pintunya juga sudah pernah dicat ulang. Pilar A bagian kiri juga masih utuh. Nah, bagian ini masih ori. Dan ke atas ini sudah pernah dicat ulang. Bagian ini yang sudah pernah dicat ulang. Pilar B bagian ininya masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri depan juga masih utuh. Dan untuk pintunya juga sudah pernah dicat ulang. Untuk cat kap mesin juga sudah pernah dicat ulang. Nah, ini cirinya di sini ada sambungan. Dan untuk cat bagian ini masih ori. Ini warna dasar ya. Kemudian untuk sealer kap mesinnya juga masih utuh. Utuh dan untuk apronnya juga masih utuh. Untuk kondisi eksterior, catnya keseluruhan sudah pernah dicat ulang. Satu bodi, bagian atap, kemudian bagian pilar, bagian kap mesin, bagasi, kanan kiri, bumper, semuanya sudah pernah dicat ulang. Tetapi untuk pengecatan ulangnya kalau menurut saya rapi, tinggal dipoles saja. Ini akan kinclong kembali. Kemudian di bagian atap ini ada stiker. Jika Pak Desga suka dengan stiker warna hitam di atas seperti ini, ya tidak masalah, tidak usah dilepas pun. Tetapi saya pahitkan jika dilepas bagian atap ini harus disol. Rata-rata catnya akan mengikut di stiker, kira-kira 1 juta untuk pengesolannya. Kemudian untuk di bumper-bumper, karena mobil ini sudah di upgrade ke yang TRD Sportivo, jadi ada tambahan body kit. Nah, di bagian antara bumper dan body kit ini harus dirapikan, disilen ulang. Jadi silennya sudah pada melupas. Ini bisa dibawa ke tukang cat. Jadi mereka yang akan menyilen itu sekitar jasanya 200.000. Ini bisa akan rapi kembali jika yang nyilen tukang cat karena mereka petukangnya. Kemudian untuk part yang kurang di eksterior itu di bumper depan ada cover untuk derek. Nah, ini bisa dibelikan banyak di marketplace, harganya 70.000. Kemudian untuk Sen Defender bagian kiri ini tidak ada, ini juga 70.000 banyak di marketplace. Sudah, kalau menurut saya mobil ini tinggal dipoles saja karena masih enak sekali dilihat dan tidak ada yang perlu di sol untuk bodinya. Mobil ini depan belakang kanan kiri semuanya aman, tidak ada bekas nabrak. Untuk velgnya sudah diganti 17 inci dengan profil ban 205 45R17. Ban depan bagian kanan ini bagus 75%. Ban belakang bagian kanan ini bagus sekali 85%. Ban belakang bagian kiri ini juga 80% kira-kira. Ban depan bagian kiri ini kira-kira 75%. Saya akan lihat interiornya. Kuncinya dapat satu seperti ini, terintegrasi dengan remote. Dan ini tidak aktif. Ini rata-rata biasanya dari baterai saja. Nanti saya akan coba ganti, mudah-mudahan aktif. Tetapi jika pahitnya tidak aktif ya harus dibelikan remote ya. Pemasangan remote itu 250.000 kira-kira. Dan ini untuk door trim bagian driver. Nah, ini aslinya fabric, ini sudah di retrim permanen seperti ini. Masih bagus. Dan untuk interiornya dia juga aslinya fabric. Ini hanya disarung. Jika jok saya sudah lihat orinya itu masih ada. Nah, ini kemungkinan door trim ini juga dibuka, orinya itu dalamnya masih ada. Dan ini untuk door trim belakangnya juga masih bagus dan bagian ini juga sudah di retrim. Bagian belakang juga jok aslinya itu ada. Nah, ini kilometernya 176.000.
Dan untuk indikator yang ada di cluster semuanya hidup ya. Bagian atas ini ada airbag, power steering, suhu panas mesin, di bawah sini ada part brake, aki, oli, dan engine check bagian kiri. Saya akan start up. Bagus ya. Cek engine mati, tekanan oli, aki semuanya mati ketika mesin hidup. Tetapi ini ada yang hidup part brake ya. Jadi ketika saya turunkan itu juga dia tidak mati. Ini bisa jadi dari minyak rem yang habis. Jika memang sudah saya tambahkan tidak mati indikatornya, itu berarti ada yang harus diganti sensornya. Nanti saya akan coba. Saya akan coba hasilnya. Power window bagian driver, auto down dan auto up berfungsi dengan baik. Bagian kiri aktif, bagian kiri belakang aktif, bagian kanan belakang juga aktif. Dan untuk AC-nya juga dingin sekali. Ini langsung terasa dingin. Dan untuk electric mirror bagian kanan aktif, bagian ke atas, bagian ke kanan, bagian ke kiri. Nah, bagian ke bawah ya, memang bagian ke bawah ini dia tidak aktif. Kemudian bagian kiri aktif, ke kanan, ke atas, ke kiri. Nah, bagian ke bawahnya ini kemungkinan dari tombol. Ini bisa diperbaiki tombolnya. Saya biasanya rata-rata mengasih jasanya 200.000. Ini bisa diperbaiki karena masih aktif semua, hanya bagian ke bawahnya saja yang tidak aktif. Kemudian untuk head unit ya sudah diganti, monitor aftermarket dan masih aktif head unitnya. Dan untuk transmisi maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Bagus, mobil ini transmisinya masih gear AT 4 speed. Kemudian untuk setir ya, setir dia di retrim seperti ini. Bagus, jahitannya kalau menurut saya rapi. Dan klaksonnya juga aktif. Dan untuk power steeringnya enteng. Dan untuk wiper depan aktif. Untuk wiper belakangnya juga masih aktif. Dan untuk lampu-lampu sen, lampu dim, semuanya sudah saya coba aktif semua. Kemudian hand grip bagian penumpang kiri depan ini tidak ada, dan bagian kiri belakang juga tidak ada. Untuk hand grip bagian penumpang belakang ada, dan untuk bagian driver itu memang aslinya tidak ada, dia belum dapat hand grip untuk bagian driver. Ini sudah saya lihat di marketplace harganya 100.000. Jadi beli dua 200.000. Seperti biasa mengecek bekas banjir atau tidak. Untuk karpet lantai dasarnya itu masih ada. Nah, ini karpet lantai dasarnya. Kemudian kita lihat di bawah sini besi-besi yang ada di sini. Nah, itu bagus, tidak ada karat, hanya ada sarang laba-laba saja atau sawang ya. Mobil ini aman, tidak ada kuas banjir. Halus. Seperti biasa saya akan membuka ini untuk memastikan tidak ada asap keluar dari sini. Kemudian ditutupnya kita perhatikan ada oli dan air mengumpul atau tidak, dan tidak ada kerak ya. Bagus. Berarti di dalam sini tidak ada gesekan yang sangat keras. Kemudian olinya juga saya lihat masih merah ya, belum hitam. Kemudian mesinnya juga sangat kering sekali. Ini bagian atasnya. Dan untuk kolongnya juga sangat kering sekali. Ini sangat kering sekali. Mobil ini tidak ada rembes dan mesinnya sangat sehat sekali. Untuk mobil ini sudah saya test drive, kaki-kakinya senyap, tidak ada perbaikan. Kemudian mesin juga halus dan kering, tidak ada rembes. Mobil ini terhitungnya kalau menurut saya masih minim PR. Meskipun ada beberapa part yang dibelikan itu sangat ringan, artinya tidak fatal PR-nya. Mobil ini jadi di harga 76 juta. Jadi teman-teman jika ada yang mau pesan Toyota Yaris varian J atau varian E, itu siapkan dana 80 juta. Itu semuanya sudah cukup berikut dengan jasa saya. Kemudian jika ada perbaikan-perbaikan itu sudah cukup dengan dana tersebut. Adapun ada sisa itu akan saya kembalikan karena semuanya ada hitungannya. Saya tidak main all in. Jasa saya sekian, kemudian transport pengambilan unit dari rumah saya ke Merak sekian, semuanya ada hitungannya. Jadi jika ada sisa dari
dana 80 juta yang saya ajukan itu akan saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil dan Facebook saya @yudaganimobil. Di sini teman-teman bisa tanya mobil ini siapkan dana berapa. Di Instagram banyak sekali yang tanya, nanti saya akan sempatkan balas. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat di sini. Ini ada WhatsApp-nya, nanti saya akan save balik. Silahkan ping saya. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.